Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji akan segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan membacakan satu ayat dari ayat pembuka di surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar, Al-Qamar artinya bulan. Dan kadang dia dinamakan dengan surah Iqtarabat. Dan kadang juga dia dinamakan dengan surah Iqtarabatis Sa'ah. Diambil dari ayat yang pertama dari surah Al-Qamar tersebut. Dan surah Al-Qamar dia berisi 55 ayat. Terkandung padanya berbagai macam penjelasan dari pelajaran-pelajaran dalam kehidupan, terkhusus berkaitan dengan hari kiamat. Karena isi surah ini di awal dari surah tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dekatnya hari kiamat dan bagaimana sifat orang-orang yang kafir kepada Allah seputar hari kiamat tersebut. Kemudian diterangkan tentang hari kebangkitan, di mana itu merupakan hari yang sangat sulit untuk orang-orang yang kafir. Dalam surah ini juga diterangkan kepada kita pengkhabaran kebinasaan umat-umat terdahulu yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari umat Nabi Nuh, kemudian kaum 'Ad, kaum Tsamud, ya. Kemudian kaum Nabi Lut serta Firaun. Diterangkan bagaimana kebinasaan mereka tatkala mereka mendustakan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian penjelasan akan akhir akibat orang-orang yang bergelimang dengan dosa dan bagaimana dari ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di tengah makhluknya. Dan di akhir surah ini diterangkan kepada kita akibat dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini secara global dari isi surah Al-Qamar. Dan surah Al-Qamar ini seluruh ayat-ayatnya adalah surah Makkiyah menurut pendapat kebanyakan ulama, yang turun pada fase Mekah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan surah Al-Qamar ini dia turun setelah surah At-Tariq dan sebelum surah Shad.
Dan Nabi SAW sering membaca surah ini di hari raya, apakah itu Idul Fitri atau Idul Adha, dipasangkan dengan surah Qaf. Diterangkan dalam riwayat yang sahih, di mana Nabi SAW membaca di rakaat pertama surah Qaf, dan di rakaat yang kedua beliau membaca surah Al-Qamar ini. Kita lihat ayat yang pertama dari surah Al-Qamar tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dekatnya hari kiamat ini merupakan hal yang telah diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di banyak ayat diterangkan oleh Allah. Di antaranya ayat yang mirip dengan surah ini. Ada ayat di surah Al-Anbiya di mana Allah Taala berfirman, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Telah dekat bagi manusia hisab mereka, sedangkan mereka masih berada dalam kelalaian, berpaling. Kemudian diterangkan di ayat yang lainnya di surah An-Nahl, di ayat yang pertama, "Ata amrullahi fala tasta'jiluh, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Telah datang ketentuan Allah, di antara penafsirannya adalah hari kiamat, maka jangan kalian mempersegerakannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka persyirikatkan, persekutukan. Kemudian diterangkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam riwayat Al-Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi ma baqiya min dunyakum illa kama baqiya min yaumikum hadza fima madha minhu." Kata Nabi, demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah maksudnya, tidaklah tersisa dari dunia kalian pada apa yang telah berlalu kecuali sebagaimana tersisanya hari ini pada apa yang telah berlalu. Dan Nabi SAW bersabda di sore hari, dan matahari pada waktu itu sudah hampir tenggelam. Kata Anas bin Malik, tidaklah kami melihat matahari kecuali sedikit, setelah itu dia akan terbenam. Itulah dari permisalan kehidupan dunia yang akan berakhir dengan datangnya hari kiamat tersebut. Dan diterangkan dalam riwayat yang lain dari riwayat Al-Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithu ana was-sa'ah kahakadha." Aku diutus, aku dan hari kiamat seperti ini. Nabi isyaratkan dengan dua jarinya, antara jari telunjuk dengan jari tengahnya. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu merupakan tanda dari tanda dekatnya hari kiamat. Iqtarabatis sa'ah. Hari kiamat dinamakan dengan as-sa'ah. As-sa'ah kalau di bahasa Arab dia bermakna jam atau waktu. Dikatakan dia as-sa'ah karena datangnya itu dengan tiba-tiba, tidak terduga. Dan tidak ada yang mengetahui datangnya hari kiamat kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia merupakan perkara yang pasti datang, karena diterangkan dalam ayat-ayat yang lainnya oleh Allah. Dari nama hari kiamat ini ada yang dinamakan dengan al-waqi'ah, hari yang pasti terjadi. Dinamakan dengan al-haqqah, hal yang benar terjadi. Di antaranya dia dinamakan dengan al-qiyamah. Kemudian dia dinamakan juga dengan an-naba'ul azim, berita yang sangat besar. Kadang dinamakan dengan at-tamatul kubra, musibah, bencana yang sangat besar. Dan kadang dia dinamakan dengan as-sakha. Kadang dia dikatakan dengan liyaumin azim,
hari yang sangat besar. Dan kadang juga hari kiamat dinamakan dengan yauma tubalas sarair, hari ditampakkan padanya rahasia-rahasia. Karena pada hari itu tidak ada yang dirahasiakan, akan terlihat semuanya. Apa yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan di muka bumi ini akan dibuka oleh Allah pada hari kiamat. Apakah itu amalan yang baik ataupun amalan yang jelek. Kemudian dari hari kiamat juga dia dinamakan dengan Al-Ghasyiyah, hari yang melingkup. Kadang dinamakan dengan Al-Qari'ah, Al-Zalzalah. Ini sebagian dari penamaan-penamaan hari kiamat yang hendaknya kita senantiasa mempersiapkan bekal-bekal. Dan jangan sampai kita terlena, tertipu, terlalaikan dengan kehidupan dunia yang hanya sedikit ini. Dikatakan tadi iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Di masa Nabi SAW bulan telah terbelah sebagai jawaban dari tantangan orang-orang kafir. Ini terjadi di Mekah, tepatnya 5 tahun sebelum hijrah. Orang-orang kafir menantang Nabi SAW untuk memperlihatkan di antara tanda dan mukjizat. Maka Nabi SAW memohon izin kepada Allah agar ditampakkan mukjizat tersebut. Maka bulan purnama yang sedang naik ketika itu terbelah. Sebelahnya di gunung yang satu dan sebelahnya di gunung yang lainnya. Ini diterangkan dalam hadis-hadis yang mutawatir. Sangat banyak hadisnya dalam riwayat Al-Bukhari, Muslim dan selainnya. Dan manusia pada waktu itu melihat semuanya. Tapi orang-orang kafir, mereka itu telah tertutup mata, telinga dan hatinya. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan tatkala mereka melihat ayat dari tanda kekuasaan Allah, maka mereka berpaling dan mereka berkata, ini hanyalah sihir yang terus-menerus berjalan. Karena orang-orang kafir dimaklumi, mereka menggelari Nabi SAW dengan gelar-gelar yang jelek. Nabi dikatakan tukang sihir, Nabi dikatakan dukun, ya, dikatakan pendusta dan selainnya dari gelar-gelar yang itu merupakan sebab kekafiran mereka, karena mereka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzam, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Setelah kita dengarkan dari pemaparan akan dekatnya hari kiamat, hendaknya seorang muslim dan muslimah dia memiliki bekal-bekal. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan ketakwaan ini diulang-ulangi oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap manusia memperhatikan apa yang dia siapkan untuk hari esoknya, maksudnya hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah. Tatkala seorang melewati as-sirat, jembatan yang dihamparkan oleh Allah di atas neraka jahanam, yang selamat hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di surah Maryam oleh Allah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya.
Setiap dari kalian pasti akan melewati neraka jahanam tersebut. Itu merupakan hal yang pasti telah tetap atas Rabbmu untuk kalian. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Diterangkan dalam sejumlah ayat, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan akhir surah Al-Qamar ini diterangkan oleh Allah akibat yang paling terbaiknya hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ini dari sebagian hal yang bisa diterangkan, dan sifat orang-orang yang bertakwa sangatlah banyak diurai dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ilamu rahimakumullah anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala jalla min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.